Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Eh, eh, Adanya video ini, di sini saya akan mereview atau menganalisis sebuah aplikasi atau website yang bernama online pajak ya teman-teman. Sebelum kita mulai menganalisis aplikasi ini, kita bakal eh, men- apa ya menjelaskan sedikit tentang definisi pajak di Indonesia itu apa ya teman-teman. Jadi pajak di Indonesia adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan ada mendapat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan, segala dan lainnya, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan dan pertahanan. Nah, begitu teman-teman. Jadi uh, di sebuah negara itu pajak itu sangat penting ya teman-teman karena penghasilan utama sebuah negara itu salah satunya itu pajak ya teman-teman. Jadi kita langsung saja uh, menganalisis atau mereview sebuah aplikasi atau website pajak online teman-teman. Jadi kita langsung di sini mulai dengan cara login ya. Di sini kita langsung klik login. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan email kita teman-teman. Karena uh, sudah direkomendasikan langsung oleh website ini, jadi kita langsung masuk aja. Nah, di sini teman-teman bakal langsung diarahkan untuk mengisi NPWP, sertifikat elektronik, akun bank tentang Anda dan preferensi Anda. Nah, karena di sini saya belum punya NPWP dan juga saya masih mahasiswa, jadi saya langsung lewati langkah ini saja ya teman-teman. Jadi, tapi jika teman-teman emang ingin mendaftar, langsung saja mengikuti langkah-langkah dari awal sampai nomor 5 yang di sini ya teman-teman. Kita langsung lewati langkah ini. Nah, jika sudah, di sini ada data diri kita ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada nama depan, nama belakang. Jadi di sini otomatis bakal mengambil dari email tadi. Jadi langsung M Ali, nama depannya M, nama belakangnya Ali. Dan di sini ada jabatan. Jika teman-teman misal punya jabatan di sebuah perusahaan, bisa langsung mencantumkan saja di sini. Misal seperti direktur utama PT PT BTN salah. Ini misalnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung cantumkan jabatan teman-teman. Selanjutnya di sini ada juga nomor telepon teman-teman nih yang masih aktif ya teman-teman pastinya. Karena saya di sini hanya buat apa? Buat menganalisis saja, jadi saya langsung lewati angka ini aja. Jadi di sini tuh online pajak tuh ada beberapa apa ya bagian-bagian. Jadi buat apa nih teman-teman menggunakan online pajak ini? Misal yang pertama itu ada otomotif, invoice dan kepantauan. Di sini ada apa bagian-bagiannya juga. Yang pertama itu invoice, e-signature, e-matrai, e-faktur PPN dan e-bupon PPH. Nah, selanjutnya ada pengumpulan kredit dari supplier dan konsumen nih teman-teman. Jadi di sini tuh ada beberapa isian dari sebuah apa rekomendasi apa dari bagian pengumpulan kredit dari supplier dan konsumen ini teman-teman. Yang pertama itu adalah pengumpulan PPN, yang kedua pengumpulan e-bufon, yang ketiga pengumpulan SPP, ESP, sorry teman-teman. Yang keempat nota kredit PPN nih teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada kesiapan audit dan rekomendasi bulanan. Nah, di sini ada beberapa rincian. Yang pertama itu data induk resmi, bidang kostum, bidang custom,
rekonsiliasi pajak SEP nih teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu opsional model kerja nih teman-teman. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu pembayaran pajak, pembayaran supplier, dan pemerintahan pembayaran nih teman-teman. Jadi uh, ini ada apa ya, empat bagian. Di sini tuh teman-teman mau buat apa, menggunakan online pajak tuh mau dipakai buat apa nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu dari bagian ini teman-teman gitu. Nah, kita sudah masuk ke beranda utama dari aplikasi online pajak ini ya teman-teman. Di sini ada apa namanya, beberapa tutorial, eh, cara bagaimana cara buat ID billing, terus lihat dan bayar pajak lainnya. Teman-teman bisa langsung cek saja. Kita ambil contoh di sini. Kita lihat videonya. Nah, di sini teman-teman bakal langsung ditutorialkan seperti contoh ini, pilih menu store pajak segala macam. Kita langsung klik. Nah, selanjutnya ada buat buat transaksi pajak. Nah, di sini teman-teman kalau emang kebingungan, teman-teman bisa menggunakan fitur ini ya teman-teman. Karena saya biar mempersingkat waktu, saya akan skip bagian ini. Oke, oke, kita kembali ke bagian utama dari aplikasi online pajak ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada beberapa fitur, fitur transaksi, fitur pembayaran, fitur lapor pajak, dan lainnya nih teman-teman. Nah, itu adalah beberapa fitur yang ada di online pajak ini teman-teman. Nah, di fitur-fitur tadi juga ada beberapa bagian lagi yang menjadi apa ya, fitur utama gitu di aplikasi online pajak ini teman-teman. Nah, yang pertama adalah buat invoice nih teman-teman. Kita langsung klik saja ya, buat invoice. Nah, sebelum kita masuk ke invoice nih teman-teman, saya bakal menjelaskan invoice itu apa sih teman-teman. Definisi dari invoice itu apa ya teman-teman, penjelasannya. Jadi invoice adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjualan kepada pembelian setelah transaksi jual beli barang atau jasa ya teman-teman. Dokumen yang juga dikenal dengan istilah faktur ini berfungsi sebagai bukti transaksi yang telah terjadi dan sebagai alat untuk menagih pembayaran kepada pembeli nih teman-teman. Jadi dalam invoice biasanya akan tercantum detail informasi seperti nomor invoice, tanggal transaksi, daftar barang yang dilengkapi nama dan harga, total yang harus dibayarkan, metode pembayaran, dan kadang-kadang juga termasuk ketentuan pembayaran lainnya. Semua informasi ini penting untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam transaksi nih teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa fitur uh, yang terdaftar atau yang ada di invoice ini teman-teman nih. Yang pertama itu ada fitur pembelian. Di sini teman-teman bisa langsung saja uh, memilih atau tambahkan pembelian ya teman-teman. Kalau emang teman-teman membeli ya, kita klik saja langsung. Nah, ditambah di pembelian tadi itu, teman-teman bakal langsung diarahkan ke tambah kontak nih teman-teman. Jadi di sini bakal ada pilihan domestik atau luar negeri teman-teman. Jadi kalau misalnya kita di dalam negeri atau domestik, kita bakal langsung disuruh mencari informasi perusahaan nih teman-teman. Misal seperti nama PT-nya, terus email perusahaannya, nomor telepon negara, dan juga alamatnya nih teman-teman. Nah begitu. Kalau misalnya di luar negeri itu hampir sama. Tapi di sini yang membedakan adalah ada verifikasi identitas nih teman-teman, yaitu nomor paspor. Oke, langsung kembali saja ke halaman ini. Nah, di sini juga teman-teman diwajibkan untuk uh, memasukkan NPWP nih teman-teman di sini, karena itu penting juga ya. Nah, di sini juga ada detail faktur nih. Di sini kalian boleh masukkan saja nomor faktur komersial ini teman-teman ya. Oke, kita
lanjut ke bagian selanjutnya. Eh, di bagian selanjutnya yaitu e-Bufot nih teman-teman. Jadi uh, e-Bufot itu sebenarnya adalah sebuah aplikasi pajak resmi yang direncanakan, yang dirancang Direktur Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak untuk membuat dan melaporkan surat pemberitahuan tahunan untuk SPT masa PPH nih teman-teman. Dari pasal 23 dan 26 serta membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak dalam bentuk elektronik agar mudah diakses dan didapatkan wajib wajib pajak yang membutuhkan nih teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa fitur uh, yang termasuk ke dalam e-Bupot ini teman-teman. Yaitu yang pertama, pilih lawan transaksi nih. Jadi seperti tadi kita langsung tambahkan saya tambah penjual. Nah, di sini juga teman-teman boleh uh, masukkan alamat dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, email, nomor telepon, negara, dan alamat. Nah, yang membedakan yaitu verifikasi identitas nih teman-teman. Kalau tadi kan di yang sebelumnya itu tidak ada yang namanya verifikasi identitas nih teman-teman. Tapi di NPWP di e-Bufot ini teman-teman harus wajib mengisi salah satu uh, ide apa uh, identitas dari tiga ini teman-teman, entah itu NPWP, NIK, atau juga NITKU nih teman-teman. Teman-teman boleh langsung saja memasukkan boleh salah satu saja. Kalau misalnya mau tiga-tiganya semua diisi boleh juga teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Di sini seperti biasa masukkan nomor telepon dan juga NPWP nih teman-teman. Nah, di sini ada fitur selanjutnya yaitu dasar pemotongan nih teman-teman. Yang pertama itu ada dokumen referensi. Ya, yang di bawahnya itu ada faktur pajak. Nah, di sini banyak sekali pilihan seperti faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, biaya pembayaran, akte perikatan, akte RUPS, dan juga surat pernyataan nih teman-teman. Jadi saya langsung pilih aja faktur pajak seperti yang tadi. Nah, selanjutnya ada nomor dokumen nih teman-teman. Di sini teman-teman boleh memasukkan nomor dokumen yang telah uh, teman-teman miliki ya. Di sini juga teman-teman boleh harus memasukkan tanggal dokumen yang teman-teman telah buat ya. Nah, di bawahnya juga ada fasilitas nih. Di fasilitas ini teman-teman bisa memilih fasilitas nih. Ada pilihan tanpa fasilitas, surat keterangan bebas, ditanggung oleh pemerintah, PP nomor 23 tahun 2018, dan lainnya nih teman-teman. Jadi saya klik tanpa fasilitas saja, karena saya tidak mau transaksi juga sih ya. Terus ada objek pajak, di sini ada tanggal bukti potong. Kalian boleh masukkan tanggal buktinya, periode pajak, masukkan lagi kode objek pajak. Di sini boleh dimasukkan lagi nih, banyak sekali kodenya. Kalian tinggal cek saja kalau misalnya mau masukkan kode objek pajak ya teman-teman. Terus penandatanganan. Nah, di sini teman-teman boleh memasukkan penandatanganan e-Bupon yang bakal dijelaskan di fitur selanjutnya nih teman-teman. Nah, di sini juga ada keterangan apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi untuk menyebabkan kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh, maka pihak yang akan dianjurkan. Nah, di sini ya teman-teman bisa memilih memang ada kesalahan gitu dalam pembuatan buktinya. Jadi sini ada, kalian teman-teman langsung pilih aja, misalnya diklik ini segala macam, langsung dengan ini saya langsung klik ini nih, ini wajib ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti pemotongan pemungutan unifikasi telah saya isi dengan benar. Nah, jadi teman-teman jika ada kesalahan boleh mengisi ini ya teman-teman, karena saya tidak ada kesalahan jadi saya nggak jadi mengisi.
kita kembali ke menu, ke beranda. Nah, selanjutnya yaitu ada fitur buat e-faktur ya teman-teman. Kita langsung klik saja ya. Nah, e-faktur itu apa apa sih teman-teman? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu e-faktur ya. Jadi, e-faktur itu adalah sebuah aplikasi perpajakan yang digunakan wajib pajak membuat faktur pajak elektronik dengan SPT masa PPN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku nih teman-teman. Untuk dapat menggunakan e-faktur, seorang wajib pajak harus ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak PKP mulai ke mulai keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jadi jika teman-teman apa namanya eh, memiliki usaha atau seorang pengusaha, jadi teman-teman tuh harus wajib nih apa ya mendaftar ke e-faktur nih. Di sini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu ada pembelian nih. Nah, di sini teman-teman eh, bisa memilih nih, ada mau masukin NPWP 15 atau NPWP 16 atau NITKU nih teman-teman. Nah, di sini juga ada pengaturan faktur pajak. Di sini ada beberapa apa ya? Beberapa bagian. Yang pertama itu ada jenis dokumen nih. Di sini ada faktur pajak normal dan juga dokumen lainnya. Di pilihan ini teman-teman bisa memilih kalau memang uh, masuk ke faktur pajak normal, tinggal klik ke faktur pajak normal atau ke dokumen lainnya. Tinggal klik ke dokumen lainnya dan di sini bakal ada yang namanya jenis dokumen lainnya nih teman-teman. Jika teman-teman mengklik dokumen lainnya. Nah, di sini tuh ada dua bagian lagi, yaitu ada yang pertama itu bagian pertama adalah dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Terus yang kedua adalah pemberitahuan ekspor barang atau FEB. Nah, di fitur yang ketiga yaitu ada kode dan nomor seri faktur pajak nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman boleh menambahkan NSEP nih, FEV nih teman-teman. Di bawah ini. Nah, di sebelah kanannya yaitu ada menu range NSEP awal nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman boleh memasukkan NSEP pertama dari range Anda nih teman-teman. Jadi teman-teman boleh memasukkan NSEP-nya yang pertama nih. Terus yang kedua adalah range NSEP akhir nih teman-teman. Nah, teman-teman boleh memasukkan MSEP pertama dari range Anda nih teman-teman. Jadi silahkan teman-teman jika belum memperoleh NSEP ikuti langkah-langkah tutorial atau apa ya uh, cara singkat untuk mendapatkan NSEP ini teman-teman. Oke, kita langsung kembali ke menu beranda lagi. Selanjutnya ada fitur tanda tangan dokumen nih teman-teman. Kita langsung klik saja. Nah, di sini teman-teman bisa apa ya? Membuat tanda tangan digital gitu. Apa ya? Membuat tanda tangan dokumen. Jadi teman-teman itu wajib menambahkan NPWP. Terus yang kedua apa ya? Melakukan pembayaran dan juga eh, mengaktifkan langganan Anda nih teman-teman. Jadi jika teman-teman belum mengaktifkan ketiga itu, teman-teman bakal di menu seperti ini ya teman-teman. Tidak akan bisa melakukan tanda tangan dokumen. Nah, di fitur selanjutnya yaitu bubuhi materai. Nah, uh, bubuhi materai itu seperti kita membeli materai, tapi ini menggunakan e-materai ya teman-teman. Jadi fungsi e-materai ini untuk dokumen digital teman-teman. Jika teman-teman melakukan
eh, pembayaran pajak dan segala macamnya ya. Nah, di fitur pembayaran ada dua fitur juga nih teman-teman. Yang pertama adalah bayar pajak dan yang kedua adalah bayar supplier. Nah, di sini kita masuk ke bayar pajak terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, dibayar pajak teman-teman, dibayar pajak ini teman-teman bisa memasukkan ID billing teman-teman nih. Nah, jika teman-teman belum punya ID billing, teman-teman bisa langsung buat di sini ya teman-teman. Klik buat di sini. Nah, di pembuatan ID billing ini, teman-teman bakal disuruh mengisi beberapa eh, data nih teman-teman. Yang pertama adalah kode akun pajak teman-teman, yang kedua kode jenis setoran, yang ketiga yang selanjutnya ada detail ID billing nih. Teman-teman boleh masukkan NPWP, keterangan, terus periode pajak dan juga jumlah yang bakal teman-teman pilih nih ya teman-teman. Nah, karena saya tidak akan membuat ID billing, jadi saya bakal skip ini. Nah, jika teman-teman sudah membuat ID billing, teman-teman langsung masukkan saja ID billing teman-teman masing-masing ya. Jika sudah, eh, teman-teman bisa langsung klik periksa ID billing teman-teman. Nah, karena saya belum memasukkan, jadi saya langsung di pemberitahuan ID billing mohon dilengkapi ya teman-teman. Jadi, saya langsung kembali ke beranda awal. Nah, di selanjutnya di menu pembayaran ada bayar supplier nih teman-teman. Kita langsung klik saja ya. Nah, di menu apa pembayaran supplier ini ya teman-teman apa namanya ada beberapa fitur, yaitu yang pertama transaksi pembelian nih teman-teman. Teman-teman ada di transaksi pembelian ini ada beberapa fitur nih teman-teman. Yang pertama adalah kategori. Teman-teman bisa langsung memilih ada dua kategori, yaitu akuntansi pajak dan pajak atau treasury. Di sini teman-teman langsung masuk pilih saja apa yang bakal teman-teman cari gitu teman-teman, kategori cari. Nah, yang selanjutnya itu fitur tipe dokumen. Nah, di sini teman-teman bakal uh, disuruh memilih tipe dokumen apa yang bakal teman-teman apa ya pilih gitu. Di sini ada invoice, e-faktur dan sebagainya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mencari. Di sini ada fitur pencarian juga dan juga ada status. Di sini banyak sekali statusnya. Nah, boleh teman-teman cek saja. Ada di sini juga ada tanggal masa pajak teman-teman. Jadi karena saya belum pernah transaksi pembelian, jadi di sini bakal ada keterangan no dokumen edit ya. Jadi kita langsung kembali saja ke beranda. Nah, di selanjutnya yaitu di fitur lapor pajak. Nah, di fitur lapor pajak ini ada eh, dua ada dua apa ya, fitur. Yang pertama itu adalah lapor SPT masa. Terus yang kedua lapor SPT badan. Dan kita langsung klik yang pertama itu lapor SPT masa ya. Nah, di sini saya bakal sedikit menjelaskan tentang apa sih lapor pajak. Jadi, kalian pasti tahu lah ya bahwa pelaporan PPN dengan metode CSV untuk periode pajak September tahun 2020 dan seterusnya sudah tidak diberlakukan lagi atau sudah tidak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena Anda
tetap bisa melakukan pelaporan SPT masa PPN Anda dengan mengaktifkan akun e-filing PPN Anda sekarang di online pajak untuk melaporkan pajak dengan cara yang baru secara gratis. Nah, di sini uh, di lapor pajak ini ada beberapa fitur ya teman-teman. Yang pertama itu ada masa pajak. Di sini teman-teman bisa memasukkan tanggal pajak teman-teman. Terus di sini ada cara lapor SPT dan PPN. Nah, di sini teman-teman bakal dikasih tahu bagaimana cara lapor SPT masa PPN melewati online nih teman-teman. Nah, di sini bakal kita masuk ke sebuah website online pajak nih teman-teman. Di sini ada beberapa apa ya? Beberapa eh, artikel-artikel yang menjelaskan bagaimana cara lapor SPT masa PPN online pajak. Gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung kembali ke menu awal. Yang kedua yaitu ada fitur lapor SPT badan nih teman-teman. Sama seperti lapor sama seperti uh, yang sebelumnya. Tidak beda jauh ya teman-teman fiturnya. Jadi uh, tidak perlu saya jelaskan. Nah, di fitur yang terakhir yaitu fitur lainnya ya teman-teman. Di sini ada dua fitur dari fitur lainnya, yaitu yang pertama import dan ekspor data. Terus yang kedua yaitu buat alur kerja. Nah, di sini kita langsung buka saja import ekspor data nih ya teman-teman. Nah, di fitur input ekspor data, di sini teman-teman bakal diarahkan ke data teman-teman nih. Yang pertama yaitu teman-teman boleh mengklik fitur akun. Nah, di sini teman-teman uh, bakal ada beberapa pilihan dari fitur akun ini teman-teman. Yang pertama ada profile saya, kartu kredit saya, akun bank, pemadaan NPWP nih. Nah, terus fitur yang kedua yaitu langganan teman-teman. Nah, di fitur langganan ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu paket, yang kedua adalah riwayat pembayaran. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fitur pengaturan wajib pajak. Nah, di fitur pengaturan wajib pajak ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama profil wajib pajak, sertifikat digital, pengaturan e-PIN, pengaturan ENOVA. Terus yang selanjutnya ada pengaturan transaksi. Nah, di fitur pengaturan transaksi ini sedikit banyak ya teman-teman. Ya, yaitu mencakup dari ringkasan, PPN. Di PPN ini juga teman-teman bisa langsung milih lagi. Nah, di PPN ini ada bagiannya lagi juga teman-teman. Yang pertama itu ada pengaturan e-faktur, sinkronisasi dan import data, NSEP, nomor seri faktur pajak, NSEP otomatisasi. Nah, selanjutnya ada customer file, pengaturan e-bufon, PPh final, kontak, inventaris, faktur komersial, pengaturan email. Dan selanjutnya ada administrasi. Di administrasi ini ada di fitur administrasi ini ada beberapa bagian, yaitu kelola NPWP, pengaturan tim, pengaturan peran, dan log aktivitas. Yang selanjutnya ada manajemen data. Di sini di manajemen data hanya ada satu bagian, yaitu import data nih teman-teman. Yang selanjutnya adalah pengaturan integrasi. Di pengaturan integrasi ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama pengaturan APK, pengaturan webhook, konektor, log API. Nah, di fitur yang terakhir yaitu workflow. Di workflow ini ada beberapa bagian, yaitu overview, flow saya, dan template nih teman-teman. Jadi ini adalah beberapa fitur yang ada di menu import ekspor data teman-teman. Misalnya ada buat alur kerja. Fitur ini kita bakal masuk ke apa ya?
alur kerja teman-teman. Di sini ada flow saya nih teman-teman. Teman-teman bisa melihat flow saya. Dan di sini teman-teman bisa mencari flow flow teman-teman, atau enggak eh, ada fitur status juga yang misal apa fitur yang masih aktif atau tidak aktif gitu teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat flow baru, teman-teman bisa langsung klik uh, tanda plus ini yang ada tulisan flow baru ini. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke bagian new flow ya teman-teman. Karena saya tidak akan uh, membuat flow baru, jadi itu saya langsung lepas saja. Kita langsung kembali ke menu berandanya. Oke, uh, ini sudah saya jelaskan semua, beberapa fitur dari mulai dari transaksi, pembayaran, lapor pajak dan lainnya. Di sini sangat lengkap ya, uh, fitur dari website online pajak ini teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin membayar pajak atau mau transaksi apapun itu berkaitan dengan soal pajak, teman-teman bisa langsung masuk saja ke website online pajak nih teman-teman. Jadi mungkin karena sudah saya jelaskan semua fitur-fitur yang ada di online pajak ini, jadi saya akhiri saja atau saya tutup saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.